Coba yang pakai messenger dimatiin dulu suaranya. Coba di mute dulu itu mikrofonnya. Yang dimatiin suaranya, mikrofonnya, gambar mikrofonnya ya. Coba itu musiknya dimatiin dulu. Yang itu musik siapa? Yang di Facebook Messenger. Halo, halo. Ya.
Mulai durung. Coba yang pakai messenger, kenapa suaranya masih keras? Dimatiin dulu. Keren matinya tuh. Iya. Aduh, keluar. Ya. Halo, halo. Kapan kerja langsung? Wes, Kasih. 2 euro. Sudah lama dapetnya. Ya, mau ya kan? Itu mana mau ya? Oh. Oke, yang pakai messenger itu jangan dikasih suaranya, dimatikan dulu suara kalian, mikrofonnya. Yang pakai messenger. Matanya dikit. Oh, dipateni.
mengambil waktu kalian. Ini juga udah malam. Awalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba yang pakai Messenger dimatiin dulu suara mikrofonnya. Ya. Ibu awalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah hadir di KPM Daring yang melalui video call ini. Ya, silahkan kalian bisa simak pada buku masing-masing. Disiapkan dulu buku bacanya mana. Coba tolong dihidupkan ya video call kameranya saja. Untuk suaranya dimatikan saja. Ya, mulai dulu ya pada pengertian pada materinya dulu. Materinya itu mengenai pengenalan coronavirus atau COVID-19. Ya, untuk pengertian coronavirus sendiri itu ya merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan atau ringan hingga sedang seperti flu. Ya, ini berarti mirip-mirip kayak flu kayak gitu ya, tapi ini lebih parah dari flu biasanya. Nah, ini ya, dalam penjelasan itu kan ada COVID-19. Nah, COVID-19 sendiri itu apa? Itu corona ya, V-nya virus, D-nya disease atau penyakit. 19 itu kemunculan penyakit. Nah, kemunculan penyakitnya itu kan terjadi pada akhir tahun 2019-an. Nah, apa bedanya ya corona dengan COVID-19? Nah, untuk corona sendirinya itu ya, corona itu virusnya. Untuk COVID-19-nya itu penyakitnya. Jadi, kalian harus bisa bedain apa itu corona, apa itu COVID-19. Nah, diulangi lagi, untuk coronanya itu sebuah virus menyebabkan sebuah penyakit. Jadi itu corona itu virusnya, COVID-19-nya itu nama penyakitnya. Nah, selanjutnya faktor resiko infeksi corona. Nah, di sini tuh yang rentan terhadap penyakit corona itu seperti bayi. Ya, bayi kan masih kecil itu gampang udah terserang penyakit, sama yang anak-anak juga tahanan tubuhnya masih kurang. Nah, terus ada lagi orang yang punya sistem kekebalan tubuh yang rendah, yaitu orang yang mudah sakit-sakitan dan orang yang berkunjung ke daerah yang wilayahnya itu banyak corona misalnya orang Indonesia ya, kan dulu kan sempat masih aman, tapi karena ada orang asing yang bolak-balik keluar masuk Indonesia, otomatis orang tersebut itu malah membawa
virus atau penyakit dari luar ke dalam. Nah, selanjutnya ya, penyebab infeksi coronavirus. Nah, ini virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya itu seperti ya percikan air liur pengidap. Nah, misalnya itu seperti orang yang kena corona itu seperti lagi batuk-batuk atau bersin. Nah, itu kan seperti percikan ya, percikannya itu bisa nempel, kayak nembak jauh kayak gitu, jadi bisa menularkan secara langsung. Selanjutnya, menyentuh tangan atau wajah yang terinfeksi. Jadi biasanya itu kan kalau misalnya udah tangan atau badan kita ya kena virus kayak gitu, otomatis kan percikannya itu nempel ke tangan ataupun muka. Itu misalnya pas sedang berjabat tangan atau cikat-cikat kayak gitu kan juga bisa kena. Nah, apalagi pokoknya itu nggak boleh untuk sekarang sedang banyak corona, nggak boleh sembarang pegang-pegang benda yang di tempat umum seperti itu. Nah, untuk tinja atau kencing itu jarang terjadi atau seperti mulai ada kencing itu masih dalam tahap penelitian. Selanjutnya ada masa inkubasi. Nah, masa inkubasi sendiri itu jangka waktu antara terjangkitnya virus dan munculnya gejala penyakit umumnya. Itu sekitar 1-14 harian. Dan selanjutnya ada panduan isolasi mandiri. Seperti yang pertama itu melakukan cek suhu harian pakai termometer. Ya, itu alatnya itu namanya termometer baik. Termometer yang kecil yang seperti kalian lihat ya, kita diletakkan di bagian ketiak atau mulut ataupun kepala ataupun yang modelnya seperti termometer tembak. Nah, selanjutnya itu saat dalam memantau isolasi mandiri itu dia mati batuk dan sesak nafasnya, apakah ada gejala yang lebih serius atau nggak ada gitu. Selanjutnya hindari bersamaan menggunakan peralatan makan, mandi atau tidur. Nah, kayak gitu dipisah dulu kan. Kita misalnya kita sedang satu rumah dengan orang tua kita, misalnya sedang habis merantau pulang kampung sini, itu biasakan itu untuk segala untuk peralatan makanan yang bersama atau kisah rumah dan lain dipisah. Selanjutnya menerapkan perilaku hidup sehat, bersih, konsumsi makanan bergizi. Nah, di sini tuh ya 4 sehat 5 sempurna itu apa sendiri? 4 sehat 5 sempurna itu seperti makanan pokok yang bersumber dari karbohidrat. Jadi bisa kayak beras, jagung, gandum, ubi, kentang, ataupun singkong kayak gitu. Itu maksudnya karbohidrat. Jadi nggak selalu apa tiap kaitkan itu harus nasi. Karena setiap orang juga punya seleranya sendiri, dan untuk beras merah sendiri kan itu hitungannya harga mahal, jadi nggak semua orang itu mampu membeli beras merah. Nah, selanjutnya itu ada lauk pauk. Lauk pauk sendiri itu terdiri dari makanan seperti ikan, ayam, sapi, kambing ya kayak gitu yang mengandung lemak hewani. Dan protein nabati seperti kacang-kacangan, kedelai, tahu, tempe. Yang ketiganya itu ada sayur mayur. Sayur mayurnya itu apa aja? Ya kayak daun-daunan sawi, bayam, ataupun singkong, kangkung kayak gitu. Ini sayur-sayuran. Dan untuk buah-buahannya sendiri itu mengandung mineral ya, vitamin seperti jeruk, apel, pisang, nanas, pokoknya itu namanya segala buah-buahan. Dan untuk yang kelimanya itu ada susu kedelai, kambing, kuda, sapi, pokoknya itu segala susu gitu. Selanjutnya ya, untuk gejala infeksi coronavirus sendiri itu bisa menimbulkan berbagai gejala pada pengidapnya.
Nah, itu seperti dalam insect itu ya, lihat di situ kan ada hidung beringus. Jadi kayak orang flu itu kan pasti kelihatan ada penjiji hidung, terus sakit kepala. Terus orang bilang itu kan puyeng atau gimana gitu. Terus ada lagi batuk. Jadi batuknya itu kan bisa mengeluarkan percikan air lidah. Terus ada sakit tenggorokan, demam, dan tidak enak badan. Dalam situs resminya WHO ya, menyebut bahwa virus corona umumnya hanya menular melalui kontak dengan droplet dari saluran pernafasan yang terinfeksi, bukan melalui udara. Jadi, kesimpulannya itu, corona itu tidak ditularkan melalui udara. Tapi, corona itu ditularkan dengan percikan air liur manusia, ataupun dari percikan hidungnya manusia itu kan ada percikannya. Namanya percikan droplet. Dropletnya sendiri itu seperti tetesan kecil atau percikan lidah yang keluar pada saat pasien sakit batuk, pasien bicara. Jadi kalau misalnya sedang kalian itu sedang ada di zona merah atau zona kuning itu, kalian tetap hati-hati, jangan terlalu dekat dengan orang, tutup mulut kalian dengan masker, serta hidungnya juga ditutup, jangan hanya sebagai gantungan kalung saja maskernya. Nah, selanjutnya ada istilah juga mengenai ODP, PDP, dan OTG. Nah, Ibu akan jelaskan dulu mengenai ODP-nya. ODP-nya itu apa? ODP-nya itu orang dalam pemantauan. Nah, orang dalam pemantauan itu digunakan untuk mengelompokkan individu berdasarkan beberapa hal. Jadi misalnya itu seperti gejala demam atau gangguan pernafasan. Itu maksudnya orang dalam pemantauan. Dan PDP. PDP itu sendiri apa? PDP itu seperti pasien dalam pengawasan. Nah, PDP itu ya digunakan untuk mengelompokkan individu berdasarkan gejala demam dan gangguan pernafasan. Dan pastinya itu PDP-nya itu seharusnya sudah dilakukan rawat inap, isolasi mandiri maupun di rumah sakit. Setelah itu baru cek laboratorium. Selanjutnya ada OTG, orang tanpa gejala. Nah, istilah ini digunakan untuk kondisi orang yang ringan pada yang terinfeksi virus corona tapi tidak menunjukkan gejala. Jadi kayak orangnya itu sehat, padahal orangnya itu memiliki gejala, maksudnya memiliki corona di dalam tubuhnya. Nah, jadi kalian tetap lebih berhati-hati. Jadi yang kelihatannya sehat itu belum tentu sehat, apalagi sedang banyak musim wabah corona ini. Dan selanjutnya ada ya, apa bedanya physical distancing sama social distancing? Physical distancing itu seperti jaga jarak aman, jadi membatasi jarak aman dengan orang lain. Membatasi jarak aman dengan orang lain itu seperti kurang lebih itu minimal paling sedikitnya itu 1 meter. Nah, untuk 1 meter sendiri itu kan minimal. Kalau paling besarnya itu ya pasti terserah itu ya itu menghindar. Nah, untuk social distancing itu menimbulkan kesan pembatasan hubungan sosial. Jadi kayak gini ya, kayak misalnya kita tuh komunikasinya melalui video kayak gitu, namanya membatasi hubungan sosial secara langsung. Jadi udah tahu bedanya ya. Nanti physical distancing itu membatasi jarak aman, jadi ketemu tapi membatasi diri seperti membatasi dengan jarak 1 kilometer, dan untuk dengan jarak 1 meter, dan untuk social distancing itu seperti menimbulkan kesan pembatasan hubungan sosial. Jadi kayak misalnya antara dunia komunikasi itu dengan dunia yang lain. Nah, selanjutnya ya, cara menerapkan jaga jarak aman.
Cara menjaga jarak aman itu yang pertama, sebaik tadi ya, jaga jarak aman minimal 1 meter. Yang kedua, hindari keramaian atau kerumunan. Jadi misalnya kalau ada rame-rame ya, nah itu kalian jangan terlalu mendekat. Ya sebenarnya itu banyak sekali ya, yang tidak dipungkiri itu kan di wilayah kita ya, terutama itu di area Brebes itu kan biasanya ada seperti kayak kegiatan pengajian ataupun pasar malam lainnya. Itu kalau bisa, kalau misalnya kalian itu ingin mendatangi, usahakan itu gunakan semua sesuai protokol kesehatan. Jangan lupa menggunakan masker tangan dan hand sanitizer. Soalnya biar kalian itu bisa langsung bersih-bersih, walaupun kalian nggak di sana kan biasanya tempatnya nggak langsung ada air mengalirnya. Kemudian jaga kebersihan di tempat publik. Jadi usahakan misalnya kalian sedang naik tangga itu, tangan kalian itu jangan nempel ke pegangan tangga ataupun pegang-pegang lainnya, karena itu juga akan menyebabkan banyak virus atau bakteri, kan kita nggak tahu ya. Intinya kita itu harus jaga kebersihan, jangan perlu banyak menempelkan tangan kita pada benda-benda punya orang lain. Selanjutnya, memanfaatkan teknologi untuk bekerja dan belajar secara virtual. Jadi karena semua yaitu karena sedang ada corona, sehingga semua kegiatan belajar mengajar itu melalui KPM daring dalam jaringan. Selanjutnya, ya tadi ditinggalin ya mengenai komplikasi infeksi corona virus. Ini ya, penyakit yang dapat meningkatkan resiko terkena COVID-19 itu seperti penyakit tidak menular. Nah, penyakit tidak menular itu sendiri kebanyakan bersifat kronis, yaitu terjadi perlahan dan menetap dalam jangka waktu lama dan menyebabkan kondisi kesehatan penderitanya menurun secara bertahap sehingga rentan terinfeksi virus corona. Jadi kayak penyakit akut yang kronis itu yang susah disembuhkan selama bertahun-tahun itu kan artinya orang tersebut daya tahan tubuhnya itu menurun. Nah, selanjutnya itu contohnya seperti apa sih? Nah, contohnya itu seperti gangguan pernafasan kronis. Nah, ini terutama ya kalian yang memiliki asma atau pneumonia atau gagal nafas, itu kalian harus hati-hati. Terus penderita kardiovaskular yang punya masalah penyakit jantung, gagal jantung, stroke, atau hipertensi itu. Terus yang punya diabetes atau kanker. Nah, itu kalian harus lebih ekstra hati-hati menjaga diri kalian, karena virus ya, itu mudah masuk dalam tubuh kalian, malah ketahanan tubuh kalian atau daya tubuh kalian itu sedang rendah atau lemah. Selanjutnya ya, untuk pencegahan infeksi corona. Nah, sampai saat ini itu belum ada vaksin untuk mencegah virus corona. Nah, jadi kalau ada yang bilang apakah udah ada vaksin yang tersebar di internet itu sebenarnya belum ada, tapi masih dalam penelitian para ilmuwan. Tapi ya, setidaknya itu ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko terjangkitnya virus ini. Upaya yang bisa dilakukan itu, yang pertama itu sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun selama 20 detik hingga bersih. Jadi kalian tuh gosok tangan itu depan, belakang, terus jari-jarinya kalian itu juga harus digosok juga. Tuh, berarti sucinya sampai ke lengan juga ini. Pokoknya sampai lengan harus itu. Cuci itu secara 20 detik, jangan hanya
yang penting asal basah, itu yang penting hanya 5 menit aja, 5 detik aja selesai, karena itu kan namanya membersihkan itu harus dengan hati-hati. Selanjutnya, hindari buat menyentuh wajah, hidung, mulut saat tangan dalam keadaan kotor. Jadi tangan kalian itu harus dibersihkan dulu sebelum memegang bagian area muka kalian. Selanjutnya, hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit. Kalau yang misalnya kalian melihat teman kalian atau tetangga kalian atau keluarga kalian itu sedang ada yang sakit nih, ya kita nggak bisa menduga itu sedang kena corona, gejala corona atau bukan. Pokoknya itu jaga jarak aja sama orang-orang yang sedang sakit. Selanjutnya, hindari itu hewan atau unggas liar. Nah, mungkin biasanya kalian itu punya hewan atau peliharaan itu, kalau kalian suka pelihara hewan kayak gitu, jaga kebersihannya juga, dan jangan terlalu sering pegang itu tadi ya, hewan atau unggas liar. Soalnya nggak tahu hewan-hewan tersebut itu terkena dampak dari percikan air liur manusianya atau enggak gitu kan, barangkali seperti orang yang misalnya kena penyakit corona, makannya nggak selesai terus batuk-batuk, terus bisa aja makanannya itu dibuang, setelah itu dimakan sama ayam ataupun hewan lain, kan nggak tahu setelah itu kita pegang hewan liar atau hewannya itu, ini itu kan bisa menyebabkan seperti penyakit corona itu gejalanya. Yang seenggaknya itu diminimalisir dengan cara semacam itu. Nah, selanjutnya ya, membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan. Nah, terutama itu apa? Kalian itu kan biasanya sering pakai HP. Jadi biasanya kalian itu tangan bersih, tangan kotor itu selalu pegang HP, misalkan itu salah satunya aja ya. Misalnya kalian itu sering dibersihkan HP kalian, sering pakai tisu, sering diulang, yang biarkan selalu ataupun misalnya pakai motor itu sering-sering dicuci, atau pokoknya segala benda-benda lainnya gitu. Nah, selanjutnya itu tutup hidung dan mulut ketika bersin, batuk dengan tisu. Kemudian cuci dan cuci tangan dengan bersih. Ya, kadang nggak sulit juga seperti ini. Kadang misalnya memang dalam keadaan di tempat umum, kalian juga bisa misalnya sedang batuk itu, ketika yang sopan itu, kalian batuk itu tutup di lengan kalian di sini seperti ini. Ya itu misalnya kalian batuk itu seperti itu, jangan misalnya nggak boleh pakai tangan gini, karena itu kan kita nggak tahu tangan kita itu habis pegang apa. Jadi lebih seperti itu. Nggak, terus juga kalau misalnya kita pakai masker tutupin batuk-batuk juga itu nggak bagus ya, itu opsi atau pilihan itu nggak bagus. Pokoknya yang bagus itu tadi yang batuk pada lengan kalian ditutupin, jangan sampai orang lain ikut kena percikan copetnya kalian. Nah, selanjutnya jangan keluar rumah dalam keadaan sakit. Ya, kalau misalnya kalian sedang sakit, baik flu atau batuk ataupun yang lainnya, itu jangan keluar rumah, karena dalam kondisi itu kalian ketahanan tubuhnya itu sedang menurun. Jadi dikhawatirkan malah nanti kalau kalian itu bisa mudah kena penyakit-penyakit lain gitu. Lanjutnya, kenakan masker dan berobat ke fasilitas kesehatan ketika mengalami gejala penyakit saluran nafas. Jadi kayak misalnya seperti tadi ya, sesak nafas ataupun nafasnya putus-putus batuk kayak gitu, kalian itu harus siap-siap pakai masker, dan kalian itu harus siap-siap juga berobat ke misalnya ke dokter, kalau enggak ya ke puskesmas misalnya kayak gitu, coba. Nah, selain itu juga dibantu dengan
memperkuat sistem kekebalan tubuh ya, seperti minum vitamin, suplemen, alat menjaga ketahanan tubuh kita itu dengan baik. Nah, untuk sumber materinya itu ya, dari WHO resmi ataupun dari Hello Dokter. Nah, untuk kisi-kisi hari Senin sendiri itu sudah Ibu jelaskan tadi. Jadi yang Ibu jelaskan tadi di sini itu perkiranya akan keluar dalam kuis hari Senin. Nggak tahu kalian dapat soal yang penting Ibu udah jelasin. Kalau misalnya ada yang kurang paham, kalian bisa lihat penjelasan lain, bisa dilihat di Google. Ya, berhubung ya materinya itu udah Ibu jelasin dan udah selesai, Ibu mohon undur diri. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan ataupun sedang ada gangguan jaringan ya, karena baik masalah kuota ataupun jaringannya itu Ibu maklumi. Dan bagi teman-teman yang belum ikut melalui Facebook Messenger ataupun Zoom dan Google Meet, nanti bisa ikut setelah ini ada lagi ataupun hari besoknya, Sabtu Minggu gitu ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mulai wabarakatuh. Alhamdulillah. Kem. Gaskan cu. Wih. Ya boleh. Mabar.